Juara pertama dijatuh pada peserta kelas 10 Fahreza. Orang tua itu kan tidak mendukung. Biasa kan orang tua pengennya anaknya setelah lulus kuliah kan kerja. Jadi kerja pengen yang kerja kantoran, istilah yang di belakang meja. Kalau saya kerja kantoran itu saya pikirannya pertama, gimana saya bisa latihan. Akhirnya saya membuktikan diri istilahnya bagaimana caranya supaya di bodybuilding ini eksis. Di pertandingan itu kan butuh biaya yang banyaknya. Saya juga sempat berpikir ulang bahwa apakah saya bisa eksis terus di bodybuilding ini, binaraga ini. Nama saya Fahreza Febriano Siswadi Putra. Usia saya udah 33 tahun. Profesi sebagai personal trainer dan bodybuilder. Personal trainer itu sudah 2012 sampai 2022, 10 tahun. Sebetulnya dari awal karena passion saya itu saya inginnya terjun ke bodybuilding dan industrinya sebetulnya saat itu. Cuman karena orang tua itu kan tidak mendukung. Biasa kan orang tua pengennya anaknya setelah lulus kuliah kan kerja. Jadi kerja pengen yang kerja kantoran, istilah yang di belakang meja. Kalau saya kerja kantoran itu saya pikirannya pertama, gimana saya bisa latihan. Akhirnya saya membuktikan diri istilahnya bagaimana caranya supaya di bodybuilding ini eksis. Jadi pertama ikut kompetisi, terus terjun di bisnisnya. Kebetulan personal training latih orang, banyak ketemu orang segala macam. Sampai sekarang alhamdulillah cocok dan bisa eksis dan berkembang bahkan. Caranya pertama pakai prestasi yang pasti. Jadi prestasi itu kan bodybuilding itu nggak olahraga yang instan ya Mbak ya. Jadi memang lama. Orang tua pada awalnya juga meragukannya lama karena prestasi itu istilahnya nggak dalam 1-2 tahun datang. Tapi ternyata dengan seiring konsistensi saya bisa berprestasi, terus sekarang alhamdulillah bisa di tingkat nasional. Orang tua akhirnya, oh ya udah deh, berarti kamu memang bisa. Lanjutkan apa yang kamu udah bisa. Terus kami mendukung 100% apa yang kamu lakukan. Ayah saya itu namanya Siswadi Gancis. Beliau itu kiper dari klub PSIM namanya. Karena beliau itu tadi atlet, justru karena atlet jadi tahu bahwa atlet itu kedepannya kalau tidak pinter mengelola keuangan, tidak pinter mencari opportunity, itu susah hidupnya. Karena beberapa temannya kebetulan juga seperti itu. Ayah saya sendiri itu adalah inspirasi utama saya di olahraga. Jadi beliau memang kiper yang bagus, terus secara terkenal, secara kenal orang tuh dikenal baik. Dan orang-orang yang saya temui tentang ayah saya pasti respect. Nah itu menjadi sesuatu yang saya itu, oh ini role model saya. Kalau saya diberi kesempatan, saya ingin minimal menyamai prestasi beliau. Starting saya awal itu, seingat saya itu 70 kg dengan tinggi badan sama 175 cm. Terus sekarang kemarin saya terakhir menang tahun 2021, berat badan 85 kg. Jadi ini seingat saya 2002 itu saya mulai nge-gym umur 15 tahun. Sekarang saya sudah 33 tahun 2020 tahun ya. Event pertama yang saya ikuti itu umur 17 tahun. Cuman yang topless saja, masih pakai celana panjang. Saat itu saya ingin membuktikan bahwa tadi bentuk badan saya yang semula itu saya pengen rubah. Terus saya ingin jadi lebih baik. Pengen mencoba sampai mana sih kalau saya fitness itu, kalau saya tanding itu sampai mana. Di pertandingan itu kan butuh biaya yang banyaknya. Saya juga sempat berpikir ulang bahwa apakah saya bisa eksis terus di bodybuilding ini, binaraga ini. Nah ternyata tadi atas dukungan istri juga nggak masalah. Jadi istri mendukung untuk kamu terus saja, terus yuk, jalan terus. Apakah yang kamu inginkan, pokoknya dengan usaha pasti ada jalan. Itu tadi sangat penting, terutama untuk bodybuilding sangat penting. Jadi kita latihan itu merusak otot. Jadi kita latihan merusak otot, kita bangun kembali saat istirahat dengan dibantu dengan protein tadi. Jadi selama kita merusak otot, nggak ada yang membangun, badan juga nggak bakal jadi istilahnya. Terhambat pertumbuhan ototnya. Protein sebetulnya kan untuk segala macam yang pertumbuhan dari kuku, rambut, kulit, tidak hanya untuk otot. Cuman karena memang kita di binaraga bodybuilding ya, protein itu jadi hal esensial yang utama. Karena kita memakai yang kerusakan otot kita timbulkan hampir setiap hari dari latihan. Otomatis harus kita penuhi juga kebutuhan protein setiap hari supaya tetap recover dengan baik. Kalau saya pertama untuk protein, terutama untuk yang whey protein ya, susu itu saya mementingkan rasa pertama. Kedua untuk ingredients bisa nomor 2. Satu lagi jadi protein yang saya konsumsi kan karena saya ada lactosa intolerance. Jadi memang harus bebas laktosa yang tidak menimbulkan perut saya berbunyi segala macam, terus begas segala macam, itu sebisa mungkin tidak bisa menimbulkan itu. Kalau untuk FOW saya cocok, rasanya cocok.
cocok, kekentalannya juga cocok. Kalau untuk isolin kemungkinan karena betul-betul rendah lemak, tanpa lemak ya kalau saya lihat itu di situ. Hanya ada sedikit karbohidrat. Dan kedua yang paling penting adalah untuk perut tidak masalah itu. Nah itu suatu poin yang plus bagi saya. Sebelum Evo W saya minum itu tadi yang saya bilang jadi fullness ototnya. Nah saat defisit ini kan biasanya otot itu kerasa menyusut ya. Cuman dengan adanya Evo W yang saya konsumsi tadi, saya merasakan betul-betul fullness otot itu terjaga. Jadi saya fatnya berkurang, tapi volume ototnya saya serasa bertambah. Terus untuk pumpnya sendiri menjadikan karena volumenya bertambah lebih mantap gitu loh. Yang kedua, pegel-pegelnya lebih cepat hilang, recovery-nya lebih cepat. Nah ini efek yang paling mengena di Prevo itu adalah efek dari kesemutan di kulit itu. Nah saat sudah seperti itu biasanya kalau bahasa kerennya itu sudah ngekik tadi. Jadi wah ini pas nih, sudah sengkring-sengkring, sudah kesemutan, terus segera saya langsung aja eksekusi aja. Dan ternyata memang betul-betul membantu. Jadi sebelum ini kan saya memang nggak pernah pre-workout man. Jadi saya hanya dari makan, pola makan aja. Dengan saya memakai pre-workout itu, sebelumnya itu belum makan, itu tetap ada bertenaga. Itu betul-betul membantu. Dengan atau sebelum pakai Prevo dengan Prevo adalah kondisi yang nyaris sama, waktu yang sama, saya latihan waktu yang sama biasanya. Itu bebannya meningkat pasti. Kedua, moodnya juga karena tadi ada kesemutan sensasi itu, jadi terasa adrenalin naik gitu loh. Saya harap ke depannya nanti Evolit bisa mengkompliti varian produk, jadi nggak hanya susu atau Prevo pre-workout atau kreatin. Mungkin ada produk-produk lain. Oke lah, kalau saya percaya Evolit yang memasarkan menjual pasti laku. Evolin, that's my evolution.